Mila akhirnya harus mengakui keunggulan Ajeng. Serangan bulu apinya tidak mampu menahan kekuatan hujan panah putih. Jin burung itu pun tumbang setelah seluruh tubuhnya berlubang ditembus hujan serangan Ajeng. Setelah mengalahkan Mila, Ajeng segera mencari Candrasa. Tanpa kesulitan, Ajeng bisa menemukan keberadaan suaminya. Sepasang suami istri itu lalu bekerja sama untuk mengalahkan si ular kepala dua. Belat menjadi bulan-bulanan Ki Dadung Wulung. Tubuhnya telah dipenuhi luka akibat sayatan pedang hitam. Selain itu, ia juga kembali keracunan. Masih 700 luka, Bel. Kurang 300 lagi, ujar Ki Dadung Wulung sambil menggores kening Belat. Bunuh aku manusia keparat, umpat Belat marah. Kemampuanmu lumayan juga. Pantas saja Sigar Lintang kalah. Tapi 10 Sigar Lintang pun bukan tandinganku, Bel, ucap Ki Dadung Wulung. Ki Dadung Wulung kembali meloncat untuk menyiksa Belat. Saat pedangnya hampir menyentuh bibir Belat, seberkas cahaya putih kebiruan menyambar pedangnya. Ki Dadung Wulung pun segera melompat mundur. Akhirnya kau muncul juga, babu lawu, ujar Ki Dadung Wulung sambil menatap Mian yang kini berdiri di depan Belat. Lusak melesat menghampiri Ki Dadung Wulung, tapi geraknya dihentikan oleh sebuah sambaran energi berkekuatan besar. Lusak pun segera menghindarinya. Mau kemana kau, calon bangkai? Zarna mengirimkan salamnya. Kau masih ingat dia kan? Senyuman di wajah Lusak langsung menghilang saat melihat kemunculan pembunuh adiknya. Detik itu juga Lusak menghunus pedangnya. Ki Dadung Wulung tak lagi menahan diri. Aura energi beracunnya membesar, membunuh apapun yang berada di dekat tubuh laki-laki tua itu. Mian pun memperkuat energi pelindungnya. Setelah mengamati, ia tahu kekuatan Ki Dadung Wulung berasal dari pedangnya. Dengan penuh percaya diri, Ki Dadung Wulung pelan-pelan bergerak maju tanpa pertahanan. Gesekan antara energinya dan pelindung Mian menimbulkan kilatan-kilatan kecil. Tiba-tiba, Ki Dadung Wulung melompat sambil menebaskan pedangnya. Mian menangkis dengan tombak. Benturan kekuatan itu mendorongnya mundur beberapa langkah. Sambil mempertebal perisainya, ia terus memperhatikan pedang Ki Dadung Wulung. Bagaimana dia bisa bertahan selama ini dengan senjata seperti itu? Batin Mian. Saat kedua senjata tadi berbenturan, Mian bisa merasakan energi yang sangat jahat berusaha menerobos masuk. Dari pengalaman, ia tahu energi seperti itu biasanya dimiliki oleh pusaka pemakan jiwa. Tidak hanya jiwa lawan, tapi jiwa pemiliknya sendiri. Meski pada dasarnya semua pusaka dan pemiliknya saling mempengaruhi, tapi pemilik energi terkuatlah yang akan berkuasa. Karena itulah, di tanah Jawa, pusaka-pusaka berenergi kuat yang memiliki sifat keras biasanya ditindih untuk mengurangi atau melemahkan sebagian kekuatannya. Tindih baru dilepas ketika pusaka tersebut akan digunakan berperang. Hal sebaliknya berlaku di Bali. Di bumi Kebo Iwa itu, umumnya si pemilik dituntut harus lebih kuat dari pusakanya. Seorang pemilik pusaka benar-benar harus mampu menjadi gusti sebelum mengambil pusaka sebagai hambanya, hingga energi negatif yang ada di pusaka tersebut tidak bisa mempengaruhinya. Mengapa termenung, ha? Kau takut dengan Kiai Patiwulung ini ya? Seru Ki Dadung Wulung. Iblis kok dipanggil Kiai? Tak pantas. Patiwulung dan Dadung Wulung benar-benar cocok. Pemilik dan pusakanya sama-sama kelam sifat serta perbuatannya, jawab Mian. Banyak bicara kau bangsat, teriak Ki Dadung Wulung sambil kembali menyerang. Pertempuran pun kembali terjadi. Jurus-jurus udan wayah rendeng bertarung sengit melawan badai sambaran pedang Patiwulung. Ki Dadung Wulung yang memakai baju mustika urang mas menyerang tanpa kenal takut. Ia tak peduli meski tubuhnya berulang kali terkena tikaman tombak catur tunggal. Mian kewalahan, semua serangannya sia-sia. Energi pelindung serta baju mustika Ki Dadung Wulung sangatlah kuat. Sementara energi beracun pedang Patiwulung benar-benar tajam dan berbahaya. Mian pun memilih menyerang dari jarak jauh sambil mencari cara menembus pertahanan lawan. Di bagian lain, Gundala juga bertarung sengit melawan Lusak. Pedang ular hidup benar-benar seperti hidup. Ia memburu Gundala ke segala arah, sementara Lusak membantu dengan meluncurkan serangan jarak jauh. Gundala berloncatan menghindari serangan pedang, sambil sesekali menyerang Lusak dengan tebasan bulan sabit merah. Ia berusaha memperpendek jarak agar bisa bertarung jarak dekat. Di palagan utama, Kirits bersama 3 temannya berhasil membuat Amorus kewalahan.
Makhluk yang telah kehabisan energi itu berusaha memperkuat diri. Tanpa peduli kawan atau lawan, ia memakan jin-jin yang ada di dekatnya. Ayo Lik, cepat habisi dia. Energi kita juga tidak banyak lagi, ujar Goraik. Baik, bersiaplah kalian, balas Kilits lalu membaca mantra. Wujud manusia singa pun menghilang, berubah menjadi singa raksasa bersayap, berkepala 4 dan berkaki 8. Makhluk itu lalu menerkam Amorus hingga jatuh terlentang. Amorus yang tak bisa bergerak akibat injakan kaki sang singa hanya bisa meraung ketakutan saat 4 lidah api membakar tubuhnya. Pertempuran Magarim dan Kan-Ar berakhir dengan kekalahan Magarim. Ia tumbang karena belitan air hitam lawannya. Magarim yang terluka parah segera diselamatkan oleh pasukannya. Kan-Ar tak bisa berlama-lama menikmati kemenangannya, sebab Kiwiji datang untuk menggantikan Magarim. Melihat kemunculan Kiwiji, Kan-Ar segera meluncurkan hujan air hitam. Namun lawannya adalah Kiwiji. Serangan Kan-Ar dihadangnya dengan perisai yang terbuat dari anyaman sulur pohon. Di saat yang sama, Kiwiji juga menyerang dari bawah tanah. Puluhan akar runcing mendadak muncul dan melesat ke atas untuk menyulam Kan-Ar. Meski belum berhasil menembus perisai air hitam, serangan Kiwiji mampu membuat sekujur tubuh Kan-Ar nyeri. Ia pun sadar jin tua di hadapannya itu tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Detik itu juga Kan-Ar menjadi gelisah. Ia tahu suara jerit itu adalah milik San-Ir, putri kesayangannya. Karena ingin segera mengetahui kondisi Sin-Ir, Kan-Ar langsung berubah ke wujud aslinya. Melihat Kan-Ar menjadi belut hitam raksasa, Kiwiji pun menyiapkan ilmu pamungkasnya, Aji Cakra Bumi. Ketika Kan-Ar melesat maju, ratusan akar dan sulur keluar dari tanah menghadang geraknya. Kemanapun Kan-Ar pergi, ratusan akar itu selalu muncul di depannya, kiri, kanan, dan belakangnya. Sampai akhirnya ia tak bisa melarikan diri lagi. Akar dan sulur itu lalu saling menganyam hingga membentuk bola. Semesta selalu adil dalam menimbang dharma dan karma. Kuserahkan kau kepada keadilannya, ujar Kiwiji, kemudian menghantamkan tangan kanannya ke tanah. Kilatan-kilatan petir menjalari bola akar. Di sela bunyi gemuruh, terdengar teriakan dan jerit kesakitan Kan-Ar. Beberapa saat kemudian, rangkaian lidah petir menghilang. Satu persatu anyaman sulur serta akar terbuka dan kembali masuk ke tanah. Setelah semuanya lenyap, tampaklah Kan-Ar terbaring dengan asap mengepul dari seluruh tubuhnya. Pasukan Baitarwidar segera berdatangan untuk menolong rajanya. Kabar kekalahan Kan-Ar juga terdengar oleh Jin-Ar, Min-Ar, dan Shan-Ir. Pergilah, bawa pergi ayah serta pasukan kalian dan jangan kembali lagi, ujar Kira yang melihat kegelisahan mereka. Jin-Ar menatap Kira, lalu mengamati situasi di Palagan. Kami akan pergi, terima kasih atas pengertian kalian. Tapi kak, protes Min-Ar. Jin-Ar langsung menggampar Min-Ar. Apa matamu buta, ha? Coba lihat kondisi San-Ir, ayah dan seluruh pasukan kita. Kalau kau masih ingin bertempur, silakan, tapi aku akan pergi. Ayo San, teriak Jin-Ar sambil menarik tangan adiknya. San-Ir yang terluka akibat sambaran sabit Kira mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Ia tahu Kira bisa saja membunuhnya, tapi hal itu tidak dilakukannya. Bersama Jin-Ar, San-Ir segera meninggalkan Palagan. Tak lama kemudian, seluruh pasukan Baitarwidar juga ikut menghilang. Apa yang kau tunggu, Min? Apa kau kira bisa menandingi aku atau Kira? Tanya Kuro. Min-Ar yang sadar kemampuannya tidak akan mampu menandingi Kira, Kuro, apalagi anggota kelompok Mi'an yang lain, lalu memasukkan pedangnya. Dengan penuh rasa malu, pangeran bungsu dari Baitarwidar itu bergegas meninggalkan Palagan. Menghilangnya pasukan kekuatan Baitarwidar membuat pasukan gabungan Lusak melemah. Mereka kocar-kacir menghadapi gempuran lawan-lawannya. Sementara itu, Candrasa dan Ajeng masih berusaha menundukkan ular kepala dua. Gempuran panah api putih serta bola api Candrasa belum mampu menembus pertahanan si ular. Kau masih memiliki tahi jiwasa? Tanya Ajeng. Masih, Jeng. Untuk apa? Kita tidak akan bisa memasukkannya. Kau kan tahu sendiri, sisi itu sangat kuat, jawab Candrasa. Bisa, kalau lewat mulutnya, balas Ajeng. Terlalu beresiko, Jeng. Energi beracunnya juga tidak kalah kuatnya. Aku sudah mencoba menembakkan bola energi tadi, tapi gagal. Kita gabungkan energi kita, Sa. Aku yakin itu bisa menahannya. Setelah berpikir, Candrasa menyetujui usul Ajeng. Keduanya pun menyusun rencana. Setelah selesai, mereka segera melaksanakannya.
Candrasa dan Ajeng memancing salah satu kepala ular untuk menyerang. Ketika kepala itu membuka mulut sambil menyemburkan energi beracun, Ajeng dan Candrasa menggabungkan energi untuk membuat dinding penghalang. Di saat yang sama, Ajeng menembakkan panah api putih raksasa bersama benih tali jiwa. Ledakan besar terjadi saat serangan Ajeng berhasil menghantam mulut ular. Kepala ular satunya tidak tinggal diam, ia melesat untuk menyerang juga. Ajeng dan Candrasa pun segera memisahkan diri untuk menghindar. Namun meski demikian, keduanya tetap tersambar sebagian energi beracun itu. Tanpa memperdulikan lukanya sendiri, Candrasa bergegas menolong Ajeng untuk mengusir racun ular. "Cepat, aktifkan benihnya, Sa," ujar Ajeng. "Maaf, aku lupa, Jeng," balas Candrasa, lalu cepat-cepat membaca mantra. Sepasang kepala ular yang mengejar Candrasa dan Ajeng tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuh ular itu lalu menggeliat liar ke segala arah. Sambil mengobati Ajeng, Candrasa menyaksikan perjuangan ular tersebut melawan benih tali jiwa. Di dalam tubuh ular, tali jiwa berusaha melawan energi beracun si ular. Besarnya energi lawan membuat tali jiwa kesulitan berkembang. Sementara dua kepala ular yang kesakitan kini menggigiti tubuhnya sendiri. "Ini terlalu lama, Sa. Jangan-jangan tali jiwa gagal," ujar Ajeng yang sekarang mengobati Candrasa. Candrasa terus mengamati pergerakan ular. Saat itulah ia melihat beberapa sisi ular rusak akibat berulang kali tergigit. "Di mana ada kekuatan, pasti ada kelemahan," gumam Candrasa. "Apa, Sa?" "Lihat sisik yang rusak itu, Jeng. Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk mengalahkannya," jawab Candrasa. Ajeng melihat ke depan. Ia pun paham maksud Candrasa. Setelah selesai mengobati Candrasa, mereka bersiap menyerang lagi. Ketika saatnya dinilai tepat, Ajeng bersama Candrasa melesat ke atas, lalu meluncur cepat ke bawah menuju satu titik. Tangan mereka menggenggam gagang pedang Pusaka Baluran. Pada pedang itulah keduanya menyatukan kekuatan. Seperti sambaran petir putih, pedang Pusaka Baluran menghantam tubuh ular yang tak bersisik dan menembusnya. Setelah itu, Ajeng dan Candrasa bergegas menjauh. Tubuh si ular menggeliat semakin hebat. Kedua kepalanya kini bahkan saling gigit. Setelah hampir setengah jam, sulur-sulur tali jiwa tampak bermunculan keluar dari balik sisik ular. Tak lama kemudian, sepasang kepala ular itu jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Candrasa mendekati bangkai ular. Karena makhluk itu bukan lelembut, maka tubuhnya tidak menghilang. Sulur-sulur yang membungkus seluruh ular tersebut perlahan menyibak saat Candrasa menempelkan tangan untuk memeriksa. Ajeng melompat ke punggung ular dan segera mencabut pedangnya. Dari lubang bekas tusukan pedang, Ajeng melihat cahaya berkilauan. Ia pun memanggil Candrasa. "Kira-kira apa itu, Sa?" tanya Ajeng. "Biasanya makhluk setua ini memiliki mustika, Jeng. Kalau ingin tahu, kita harus masuk memeriksanya," jawab Candrasa. Ajeng menganggukkan kepala. Mereka lalu menuju mulut ular. Sulur dan akar tali jiwa yang menutup mulut ular itu membuka. Sekilas, lubang itu menyerupai sebuah gua. "Hati-hati, Jeng. Taring ular itu sangat tajam. Bahkan tali jiwa saja tidak mampu menyentuhnya," ujar Candrasa saat melihat dua taring raksasa di mulut atas ular tersebut. Hanya dua taring itu yang bebas dari rambatan tali jiwa. Setelah mengeluarkan pedang, dengan sangat hati-hati, Candrasa berjalan memasuki mulut ular. Ajeng mengikuti di belakangnya. Ia juga menghunus pedang untuk berjaga-jaga. Pelan-pelan mereka menyusuri tubuh ular tersebut. Sepanjang perjalanan, Ajeng dan Candrasa melihat ada ratusan senjata, mustika, serta benda-benda pusaka berserakan di mana-mana. Keberadaan barang-barang menjadi tanda si ular telah memangsa banyak sekali korban. Tidak heran ia kuat sekali. Ia menyerap energi dari ratusan makhluk, pusaka dan mustika, ujar Ajeng. Sambil terus waspada, mereka melanjutkan penelusuran. Sampai akhirnya Candrasa merasakan adanya sentuhan energi yang berasal dari depan. Samar-samar juga terlihat ada cahaya di kejauhan. Candrasa meminta Ajeng untuk semakin berhati-hati. "Kau rasakan auranya, Sa? Aneh sekali bukan?" tanya Ajeng. "Justru itu yang membuatku bingung, Jeng. Aku takut ada jebakan di depan sana." Tidak lama kemudian mereka melihat sumber cahaya dan energi tersebut. Benda itu ternyata adalah sebuah mustika yang bentuknya mirip telur ayam dan menempel di lantai. Setelah memastikan tidak ada ancaman bahaya, Candrasa berjalan mendekat, sementara Ajeng tetap di tempatnya untuk berjaga-jaga. Ketika jarak semakin dekat, Candrasa merasakan ada energi yang tertarik keluar. Ia pun menghentikan langkah dan berusaha melawan.
Namun saat tahu yang terhisap adalah sisa energi racun si ular, Candrasa menghentikan perlawanannya. Ia bahkan memanggil Ajeng untuk mendekat. "Mustika ini yang menjaga ular agar tidak tewas oleh racunnya sendiri, Jeng," terang Candrasa. Karena merasa benda itu sangat bermanfaat, Candrasa memutuskan mengambilnya. Setelah itu, keduanya bergegas kembali ke mulut ular. Saat sulur tali jiwa terbuka, mereka dikejutkan oleh beberapa mayat siluman yang tergeletak di sekitar 2 taring. Candrasa dan Ajeng yakin siluman-siluman itu terbunuh karena tidak sengaja menyentuh sepasang taring ular. "Ayo kita susul Mian dan Arya Bara, Jeng," ajak Candrasa. Sebelum sampai ke tempat Mian, mereka melihat Belat yang sedang bertarung dengan segerombolan anak buah Lusak. Candrasa dan Ajeng segera membantu Belat yang sudah nyaris tak bisa melawan itu. Dengan cepat, keduanya membantai semua lawan Belat. "Terima kasih Tuan Putri," ujar Belat lirih karena kehabisan energi dan keracunan. Mustika itu?" bisik Ajeng. Candrasa langsung tersadar. Ia segera mengambil mustika ular, lalu menempelkannya ke dada Belat. Seketika itu juga, ratusan cahaya hitam keluar dari tubuh Belat dan mengalir masuk ke dalam mustika tersebut. Tidak butuh waktu lama, racun di tubuh jin itu pun menghilang. Candrasa lalu membantu Belat memulihkan diri dengan mengalirkan energinya. Setelah dirasa cukup, barulah Candrasa menanyakan identitas dan alasan Belat berada di tempat itu. Belat menceritakan semuanya. Candrasa dan Ajeng akhirnya tahu jika Mian serta Gundala sudah terlibat pertarungan melawan Lusak dan Ki Dadung Wulung. "Kami akan menyusul Mian, Bel. Kau sendiri mau kemana?" tanya Candrasa. "Ke penjara air, Tuan. Aku yakin Neris dikurung di sana," jawab Belat. Apa tidak lebih baik kita menolong gadis itu dulu? Lagi pula, aku yakin Ki Wiji dan yang lain akan segera menyusul Mian," ujar Ajeng. Candrasa menatap Ajeng dan ia bisa memahami perasaan istrinya. Sebagai sesama perempuan dan pernah menjadi tawanan di Nusa Karang, Ajeng pasti sangat tahu penderitaan Neris. "Baiklah, ayo kita ke penjara air," ujar Candrasa. Kemunculan mereka di gerbang penjara air disambut oleh ular-ular raksasa. Ajeng, Candrasa dan Belat segera menggempur para penjaga penjara. "Untung mereka tidak sesakti dia, Ajeng," seru Candrasa sambil memotong kepala lawannya. "Menyingkir, Bel," teriak Ajeng. Candrasa segera melesat ke arah Belat, lalu menariknya menjauh. Tak lama kemudian, ratusan panah api putih pun turun menghujani puluhan ular penjaga penjara api. Sebagian ular langsung tewas terbakar. Mereka yang masih bertahan berlomba melarikan diri. "Di mana penjaranya, Bel?" tanya Candrasa. Belat segera membawa Candrasa dan Ajeng ke telaga yang menjadi penjara air. Dari aura energinya, Candrasa langsung tahu air telaga itu sangatlah beracun. Tak hanya itu saja, ia juga melihat adanya ular raksasa yang berjaga dalam air berwarna hitam tersebut. Sambil menggelengkan kepala, Candrasa menatap Ajeng. "Bolehkah aku pinjam mustikanya, Tuan?" tanya Belat. Candrasa menatap tak percaya. "Kau gila, Bel? Kau yakin mustika mampu melawan energi beracun sebesar itu? Jangan lupa, di sana ada penjaganya juga." "Jika seumpamanya Putri Ajeng yang ada di sana, apa yang akan Tuan lakukan?" Candrasa tersentak. "Aku akan ambil resiko apapun untuk membebaskannya, Bel." Ajeng yang mendengar jawaban Candrasa langsung meraih tangannya dan meremas lembut. Tidak lama kemudian, Candrasa mengeluarkan mustika dan memberikannya kepada Belat. "Duduklah dulu, Bel," ujar Candrasa. Begitu Belat duduk, Candrasa dan Ajeng menempelkan tangannya ke punggung Belat. Bersama-sama mereka mengalirkan sebagian energinya ke tubuh jin itu. Belat yang tidak menyangka akan mendapat bantuan sebesar itu hanya bisa membisikkan terima kasih sambil meneteskan air mata. Setelah menelan mustika, tanpa ragu Belat langsung menceburkan diri. Air telaga yang awalnya tenang langsung bergolak hebat, menggelagak seperti air mendidih. "Mereka datang lagi, Jeng," ujar Candrasa saat melihat kemunculan ular-ular raksasa. "Kalau begitu, tunggu apa lagi?" balas Ajeng sambil menghunus pedangnya. Di dalam air hitam, Belat berjuang mati-matian melawan tekanan energi beracun dan ular-ular raksasa yang menjaga tempat itu. Golaknya menebas apapun yang mendekat. Sambil bertarung, ia mencari keberadaan Neris. Tiba-tiba, seekor ular berhasil membelit tubuhnya. Dalam keremangan, bayangan hitam meluncur cepat mengincar kepalanya. Belat langsung menebaskan golok. Belitan di tubuhnya pun mengendur seiring dengan tewasnya si ular. Tak semua serangan bisa dihindari Belat. Luka-luka telah banyak menghiasi tubuhnya, tapi Belat tidak menyerah.
Ia terus mencari keberadaan Nerys. Setelah berputar-putar, Belat akhirnya menemukan Nerys. Gadis itu terbelenggu tanaman di dasar kolam. Saat Belat mendekat, tanaman yang mengikat Nerys menyerang. Daun-daun panjang bergeriginya meliuk-liuk, berusaha menusuk dan menangkapnya. Belat yang tak ingin energinya habis berbuat nekat. Tanpa memperdulikan serangan lawan, ia melesat maju. Sesampainya di depan tubuh utama tanaman, Belat langsung menghujamkan goloknya. Setelah berhasil melepaskan Nerys, Belat menggunakan sisa energinya untuk naik ke permukaan. Di belakangnya, beberapa ular berusaha mengejar. Begitu sampai di batas air, Belat menggunakan energi terakhirnya untuk melemparkan Nerys ke daratan. Sementara ia sendiri pasrah dengan takdirnya. "Tangkap dia, Ki, Ro!" teriak Ajeng saat melihat tubuh Belat. Kuro dan Kira langsung meluncurkan bandul berantai mereka, lalu segera menariknya setelah berhasil melilit tubuh Belat. Sedetik kemudian, beberapa ular menyambar keluar sambil membuka mulut lebar-lebar. Ajeng dan Candrasa mengganjar mereka dengan hujan api putih serta lontaran bola energi. "Antar mereka ke Magarim, Ro, Ki," ujar Candrasa setelah menyalurkan energi ke Belat dan Nerys. Tiba-tiba, Belat terbangun. Ia segera duduk lalu memuntahkan mustika ular. "Untuk apa, Bel? Ambil saja," ucap Candrasa. "Aku berkata meminjamnya kan, Tuan? Lagi pula Tuan pasti membutuhkan mustika ini untuk melawan manusia sesat itu," ujar Belat. "Ki Dedung Wulung maksudmu?" "Benar, Tuan, dia." Tak lama kemudian Kilits datang. Wajahnya nampak sangat gelisah. "Ayo Sa, Jeng, Mian sangat membutuhkan bantuan kita." Tanpa membuang waktu, Candrasa dan Ajeng segera mengikuti Kilits. Sesampainya di tempat tujuan, mereka melihat Kiwiji, Nisemi, Palavik, Guraik, dan Malaik sedang berdiri mematung menatap pertempuran Mian melawan Ki Dedung Wulung. "Di mana Arya Bara?" tanya Candrasa. "Jangan khawatirkan Arya, Abinar ada bersamanya," jawab Kilits. Setibanya di samping Kiwiji, barulah Candrasa tahu Mian dalam bahaya besar. Ki Dedung Wulung telah memasang kubah racun yang sangat kuat. Hal itu membuat Mian tak bisa menggunakan ilmu Puspa Manunggal. "Ayo kita hancurkan saja dindingnya, Ki." Kiwiji menggelengkan kepala. "Kami sudah mencobanya, Sa, tapi sia-sia. Energi beracun Pati Wulung sangat unik dan kuat. Energi itu bahkan mampu merembes masuk ke dalam energi pelindung," jawab Kiwiji sambil menunjukkan ujung jarinya yang menghitam. Candrasa teringat racun di tubuh Belat. Ia buru-buru mengeluarkan mustika ular. Dicobanya lagi kemampuan mustika itu untuk menghisap racun Pati Wulung. Tanpa diduga, itu berhasil. Candrasa lalu menghisap racun yang ada dalam tubuh Nisemi, Kilit, dan ketiga temannya. "Bagaimana menurutmu, Jeng?" "Lakukan apa yang harus dilakukan, Sa," jawab Ajeng sambil meremas tangan Candrasa. "Terima kasih, Jeng," bisik Candrasa sebelum menelan mustika ular dan melesat ke arah Mian. Dengan perlindungan energi mustika, Candrasa berhasil menerobos masuk. Di sana ia langsung meraih tubuh Mian yang telah keracunan hebat. "Cepat pergi, Sa, orang ini sudah menjadi iblis," ucap Mian lirih. Candrasa melihat ke arah Ki Dedung Wulung. Wajah laki-laki itu tak lagi menyerupai manusia. Matanya berwarna hitam, sementara sepasang taring menghiasi mulutnya. "Belum habis satu mangsa sudah datang lagi. Bagus, bagus," ujar Ki Dedung Wulung lalu menerjang Candrasa. Candrasa melontarkan bola energi, kemudian menebaskan pedangnya. Namun ia sangat terkejut saat tahu semua serangannya sia-sia. "Percuma, Sa, tubuhnya kebal senjata. Jangan sia-siakan energimu." Tidak punya pilihan, Candrasa segera mengangkat tubuh Mian dan melarikan diri. "Bangsat, mau kemana kalian?" teriak Ki Dedung Wulung mengejar. Saat Ki Dedung Wulung menarik dinding beracunnya, Kiwiji dan Nisemi menyerangnya dengan aji cakra bumi. Ki Dedung Wulung pun terkurung dalam bola sulur 2 lapis. Ketika Ki Dedung Wulung berhasil membebaskan diri, semua lawannya telah menghilang. Lusak kaget ketika Gundala dan Abinar tiba-tiba pergi. Awalnya ia berpikir mereka ketakutan kepadanya. Namun setelah Ki Dedung Wulung muncul, Lusak akhirnya tahu alasan kepergian lawannya. "Aku lapar, Sak. Carikan makanan, atau kau yang kumakan." Tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun, Lusak pelan-pelan pergi untuk memenuhi permintaan Ki Dedung Wulung. Beberapa saat kemudian, ia kembali bersama beberapa prajuritnya. Ki Dedung Wulung menyeringai, kemudian langsung memangsa prajurit-prajurit yang sedang sial itu. Kondisi Mian mengkhawatirkan Gundala dan yang lain.
Meski racun telah berhasil dibersihkan, luka-lukanya sangat parah. Sebagian jalur sirkulasi energinya juga rusak akibat terlalu lama terkena racun. Apa tidak sebaiknya Moza diberi kabar, Sa? Tanya Ajeng. Aku juga berpikir demikian, Jeng. Tapi siapa bersedia pergi ke sana untuk menyampaikan kabar duka ini? Biar aku yang ke laut, Za. Mian pergi bersamaku. Moza juga berpesan agar kami saling menjaga, ujar Gundala yang mendengar percakapan mereka. Sementara itu, Ki Dedung Wulung telah berhasil mengumpulkan pasukan lagi. Ia menundukkan Baitar Kurs, Baitar Widar, dan Baitar-Baitar lain di Baitar Aswadi. Para penghuni yang berhasil selamat melarikan diri ke Baitar Magarim. Jinar dan Sanir ada di antara pelarian itu, sedangkan Minar memilih bergabung dengan Ki Tunggul Wulung. Chandrasa dan Ajeng menemui Magarim. Chandrasa meminta Magarim menempas senjata yang bisa menembus baju mustika Ki Tunggul Wulung. Tidak semudah itu, Sa. Bahan yang akan dibuat senjatanya pun aku tak punya. Untuk menembus mustika itu, bahan senjatanya tentu harus lebih kuat atau setidaknya setara, jawab Magarim. Bagaimana dengan taring ular itu, Sa? Usul Ajeng. Ular apa? Tanya Magarim. Chandrasa lalu menceritakan ular berkepala dua yang berhasil dibunuhnya bersama Ajeng. Kemungkinan bisa, tapi siapa yang bisa mengambilnya ke sana? Tanya Magarim. Biar kami yang akan menyusup ke sana, Tuan Rim. Hari ini juga kami akan berangkat, jawab Chandrasa. Chandrasa dan Ajeng segera pergi. Dengan sangat hati-hati, keduanya menyusup masuk ke Baitar Lusak. Mereka akhirnya berhasil tiba di tempat bangkai ular. Akan tetapi, taring yang dicari telah hilang. Bahkan taring di kepala yang lain juga ikut lenyap. Sementara itu, Gundala melesat tanpa sekalipun berhenti hingga tiba di Lawu. Perasaannya semakin kacau saat melihat rumah Moza hancur berantakan. Ia pun menuju lembah Mayangkara. Setelah memasuki lembah, Gundala langsung menemui Moza. Di hadapan Moza, Ki Mayangkara, Tali Geni, Condromowo, Kandar dan yang lain, Gundala menceritakan apa yang terjadi kepada Mian. Moza refleks menutup mulut sementara matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Za. Aku gagal menjaga Mian, ujar Gundala pelan. Kau harus ke sana, Za. Mungkin energi Wijaya Kusuma bisa membantu, saran Ki Mayangkara. Tapi bagaimana dengan Arum ya? Tanya Moza. Biar aku yang menemaninya, Bu, ujar Anjani. Aku berjanji akan menjaga Arum, Bu, ucap Brahma dengan mata basah. Katakan siapa Ki Dedung Wulung itu, Ar? Tanya Condromowo dengan tatapan membara. Gundala pun menceritakan sosok Ki Dedung Wulung dan semua kebusukannya, termasuk tentang pedang Pati Wulung, baju mustika, serta mutiara yang sempat dilihatnya di tangan Ki Banar. Pati Wulung katamu? Tanya Tali Geni. Iya, Tuan Geni, itulah nama pedangnya, jawab Gundala. Pantas saja hebat. Pati Wulung adalah salah satu tangan kanan Setro Banyu. Jiwa Dedung Wulung pasti telah dimakan oleh iblis itu, ujar Tali Geni. Setro Banyu dari Tripala Berbumi maksudmu, Ki? Sahut Ki Mayangkara. Siapa lagi, Ki? Tali Geni lalu memberi penjelasan singkat tentang Setro Banyu. Tak lama kemudian, Moza telah siap berangkat. Condromowo dan Kandar juga memaksa ikut. Ki, tolong kabarkan ke Ki Galih Segoro. Aku mungkin akan melanggar janji untuk kembali dalam waktu 1 bulan. Katakan juga aku siap menerima hukuman seberat apapun jika berhasil kembali nanti, pesan Gundala kepada Tali Geni. Setelah berpamitan, Gundala, Moza, Condromowo dan Kandar bergegas pergi ke Baitar Aswadi. Kabar hilangnya taring ular mengecewakan semua pihak. Harapan untuk mengalahkan Ki Dedung Wulung pun pupus sudah. Chandrasa pun hanya bisa termenung sambil menatap Mian yang terbaring lemah di ranjang. Ada apa, Sa? Sudahlah. Sudah hukumnya orang hidup di jalan pedang akan berakhir di ujung pedang. Bukan masalah itu, An. Seandainya saja, balas Chandrasa. Seandainya apa, Sa? Chandrasa mengatakan soal taring ular dan rencananya untuk membuat senjata dari taring itu. Sayangnya ada yang lebih dulu mengambilnya, An. Mengapa tak kau minta Magarim membuat senjata dari mustika itu saja, Sa? Chandrasa tersentak. Bodoh sekali aku ini. Mengapa hal itu tidak terpikirkan? Aku akan menemui Magarim sekarang juga, An. Chandrasa langsung mendatangi Magarim. Abinar ternyata juga ada di sana.
Kepada Magarim, Candrasa mengatakan usulan Mian. "Coba kulihat mustikanya, Sa," ujar Magarim. Candrasa menyerahkan mustika ular. Magarim lalu menggenggamnya sambil mengucap mantra. Tangan yang menggenggam mustika itu bergetar hebat. Beberapa saat kemudian getarannya mereda dan akhirnya diam. "Ini bahan yang bagus, tapi aku ragu energiku sanggup menempahnya," ucap Magarim. "Coba dulu Tuan Rim, ini demi tanah airmu juga," balas Candrasa. Magarim terdiam. Ia baru ingat jika Candrasa, Ajeng, Mian, Gundala, Kiwiji, Nisemi, Abinar, Kilits, Palavik, Guraik, serta Malaik bukanlah siapa-siapa di Baitar Aswadi. Mereka bisa saja mengabaikan Neris dan pergi begitu saja tanpa ada yang bisa melarangnya. Benar-benar memalukan. Jika mereka saja mau berjuang keras sampai sejauh ini, harusnya aku harus mampu lebih keras lagi, batin Magarim. "Ayo, kita panaskan tungkunya, Sa," ujar Magarim dengan mata berkilat-kilat. Kedatangan Moza disambut pelukan haru Ajeng. Mereka langsung menuju ke tempat Mian. Laki-laki itu tersenyum melihat kemunculan Moza. Tanpa berbicara sepatah kata pun, sambil meneteskan air mata, Moza menempelkan kedua tangannya ke dada Mian. Tanpa diminta, Ajeng menempelkan tangannya ke punggung Moza. Di belakang Ajeng, Candrasa melakukan hal yang sama. Gundala lalu memegang tangan kanan Candrasa, sedangkan Condromawa di tangan kirinya. Di belakang mereka, Abinar, Kilits, dan Palavik mengikuti, disusul Guraik, Malaik, Kandar, Kuro, serta Kira. "Indah bukan, Nyi? Inilah sesaji yang sesungguhnya. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua," ujar Kiwiji. "Ayo segera bergabung, Ki. Bukankah kita juga bagian dari kebinekaan dan dharma itu?" balas Nisemi sambil melangkah maju, lalu menempelkan tangannya ke punggung Kira. Di ruang penempaan senjata, semua penghuni Baitar Magarim dan pengungsi menyatukan energi dan menyerahkan simpanan sariranya kepada Magarim. Dengan energi gabungan itulah Magarim berusaha menempa mustika ular. Di Baitar Lusak, atas perintah Ki Dedung Wulung, Lusak juga sedang menempa senjata yang terbuat dari 4 taring yang berasal dari bangkai ular korban Candrasa. Berbeda dengan Magarim, energi Tungku Lusak berasal dari tawanan-tawanan yang dibunuh untuk diambil energinya. Dengan bantuan energi gabungan yang sangat besar, energi Wijaya Kusuma Moza bekerja cepat mengobati luka serta memperbaiki jaringan sirkulasi energi Mian yang rusak akibat racun Pati Wulung. Setelah membaik, Mian segera bangkit dan bersamadi untuk melancarkan sirkulasi energinya. Pelan tapi pasti, energi catur tunggal kembali mengalir dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, ia sudah bisa memulihkan sebagian besar kekuatannya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantunya, Mian mengajak mereka ke ruang penempaan pusaka. Dalam perjalanan ke sana, Moza menceritakan apa yang terjadi di Lawu. "Lalu bagaimana kondisi Jalasura sekarang, Za?" "Ia selamat. Kandar memberikan sebagian cacing Nyaan. Hanya itu satu-satunya jalan," jawab Moza. Di belakang rombongan, Gundala menatap kebersamaan Mian dan Moza dengan mata basah. Ia benar-benar sangat bersyukur Mian bisa selamat. Andai tidak, Gundala sudah berniat menghabiskan nyawanya di tempat itu juga untuk membalaskan kematian Mian. "Apa arti Mian bagimu, Ar?" tanya Zan-Ar yang bisa merasakan gejolak perasaan Gundala. "Setelah dia, segalanya, Tuan Zan, segalanya," jawab Gundala tanpa ragu. Di Alas Purwo, Raden Cakra akhirnya bisa menemukan keberadaan Karel. Ia pun segera datang untuk membawanya pulang. Namun betapa terkejutnya Raden Cakra saat melihat wujud Karel yang berubah menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya membesar dengan cakar kian runcing dan panjang. Sisi yang dulu hijau telah berwarna hitam. Ia kini juga memiliki ekor. Tapi yang paling menakutkan adalah sorot matanya yang menyala semerah bara. "Ayo pulang, Rel. Tempatmu bukan di sini," ucap Raden Cakra. Karel tak menjawab. Ia hanya menggeram sambil menjilati gigi-gigi runcingnya. Mata Karel mengikuti setiap pergerakan Raden Cakra. Ketika Karel melompat dengan cakar terulur dan mulut terbuka lebar, barulah Raden Cakra sadar Karel telah kehilangan kesadarannya. Raden Cakra segera mengerahkan energi endogeni dan menghantam dada Karel hingga terpental. Seolah tak mengenal rasa sakit,
Karel langsung bangkit dan kembali menerjang. Berulang kali Raden Cakra berhasil memukul Karel, tapi semua serangan itu sia-sia. Karel bahkan semakin menggila. Raden Cakra pun ketakutan. Ia berniat kabur dengan Aji Lawang Sewu. Begitu gerbang gaib terbuka, ia segera meloncat masuk. Namun Karel berhasil menangkap dan menarik kakinya, lalu mengangkat tubuh terbalik Raden Cakra tepat di atas mulutnya. Pemandangan terakhir yang dilihat Raden Cakra adalah gigi-gigi runcing bekas makhluk peliharaannya itu. Setelah menelan mangsanya, seluruh tubuh Karel memandarkan cahaya merah. Energi racun pelan-pelan juga mulai menyelimuti sekitar tempat Karel berdiri. Usai mengorbankan ratusan nyawa, Lusak akhirnya bisa membuat sebuah pedang. Senjata itu berbentuk mirip keris Sundang Pulau Moro. Kedua sisi bilanya bergerigi tajam seperti gergaji. Gagang pedang menggunakan sisik ular. Demikian juga sarung senjata. Karena dibuat dengan banyak tumbal, aura pedang itu sangatlah mengerikan. Selain pedang, Lusak juga membuat baju pelindung dari bahan kulit dan sisik ular yang sama. Ki Dedung Wulung lalu memberikan baju serta pedang itu kepada Min-ar. Pemuda itu pun kegirangan. Ia segera memakai baju mustika, lalu memain-mainkan pedang barunya. Dengan perasaan iri dan marah, Lusak menatap semua aksi Min-ar. "Kau cemburu, ha?" tanya Ki Dedung Wulung. "Bukankah aku yang membuat senjata dan baju itu, Tuan? Kalau begini, apa kau masih cemburu?" Secepat kilat, Ki Dedung Wulung melesat ke belakang Min-ar, lalu menepuk ubun-ubunnya. Seketika itu juga Min-ar kejang-kejang. Sedetik kemudian, mulut, hidung, mata, telinga, dan seluruh tubuh Min-ar mengeluarkan asap hitam berenergi racun. "Apa masih cemburu, Sak?" tanya Ki Dedung Wulung setelah selesai mengubah Min-ar. Tidak, Tuan. Maafkan kebodohanku," jawab Lusak pelan sambil menatap ngeri mata Min-ar yang telah berubah menjadi lingkaran hitam pekat. Atas perintah Pati Wulung yang kini hidup dalam tubuh Ki Dedung Wulung, Lusak segera memobilisasi seluruh anak buahnya untuk diberangkatkan menuju Baitar Magarim. Di Baitar Magarim sendiri, proses pembuatan senjata telah sampai ke tahap akhir. Karena tak lagi membutuhkan energi sebanyak sebelumnya, maka hanya Magarim dan para pembantunya saja yang melakukan proses itu. Semua penghuni Baitar yang tidak ikut bekerja memilih beristirahat untuk memulihkan energinya masing-masing. Moza, Ajeng, dan Neris berlatih bersama para perempuan lain. Kilits serta 3 sahabatnya juga sedang berlatih di tempat lain. Sedangkan Kiwiji dan Nisemi membagi ilmu mereka kepada para penghuni Baitar Kurs. Setelah bersamadi, Mian, Chandrasa, Gundala, Chandromawa, Kandar, serta Abinar beristirahat sambil melihat Kuro dan Kira berlatih mematangkan ilmu baru mereka. "Benar-benar pasangan yang serasi," ujar Chandrasa memuji keharmonisan gerak Kuro dan Kira. "Mereka pasti telah melewati banyak ujian berat bersama, seperti besi, panas, dan tempaan-tempaan ujian itu membuat ikatan di antara keduanya kian kuat," sahut Mian. "Tapi jika terlalu keras akan mudah patah," ucap Gundala. "Karena itulah unsur utama dalam cinta antar sesama makhluk adalah sadar dan sabar, Sadar jika tidak ada ciptaan yang sempurna, lalu sabar dalam menerima semua ketidaksempurnaan itu sebagai bagian dari ujian yang harus dijalani. Bukankah demikian, Sa?" "Kalau dalam urusan itu, aku selalu setuju dengan semua pendapatmu, An," jawab Chandrasa. Kata-kata Mian seperti pisau menyentuh perasaan Kandar dan Abinar. Keduanya langsung teringat kepada pasangannya masing-masing. Untuk meredakan gejolak perasaan, mereka pamit dan segera meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, Chandrasa melihat Belat melintas. Setelah pamit kepada Mian dan yang lain, ia segera mengejar laki-laki itu. "Bel, tunggu Bel." Belat berhenti dan langsung berbalik. "Ada apa, Tuan Chandrasa?" tanyanya. "Bagaimana keadaanmu sekarang, Bel?" Belat menatap Sayu. "Aku sudah tidak berguna lagi, Tuan. Seluruh jalur sirkulasi energiku rusak parah dan mustahil diperbaiki lagi." "Inikah laki-laki gagah yang tanpa ragu menceburkan diri ke penjara air demi menolong kekasihnya itu?" tanya Chandrasa sambil menatap tajam mata Belat. Belat langsung menundukkan kepalanya. "Neris bukan kekasihku, Tuan." "Tapi kau mencintainya, kan? Itu artinya dia kekasihmu. Sebab kekasih adalah sosok yang kau cintai, bahkan meski dia tidak mencintaimu. Apa yang kau lakukan di penjara air adalah buktinya." Diam-diam
Gundala, Mi'an, dan Condromawa sejak tadi mengikuti Candrasa. Ketiganya pun bisa mendengar percakapan dua laki-laki itu. Apakah kau mau meminjamkan kekuatan kepada pendekar yang pernah bertarung denganmu, Tuan Zan? Tanya Gundala. Aku mau saja. Setauku dia lebih jujur daripada Sigar Lintang Ar. Tapi apakah dia mampu menahan kekuatanku dengan tubuh yang telah rusak itu? Jawab Zan Ar. Han, kira-kira Moza bisa membantu Belat tidak? Apakah luka Belat lebih parah dariku kemarin, Ar? Mi'an balik bertanya. Gundala, Mi'an, dan Condromawa keluar dari tempat persembunyian mereka. Candrasa yang dari awal telah mengetahui kehadiran teman-temannya itu hanya tersenyum saat melihat kemunculan mereka. Setelah berbincang-bincang sejenak, Mi'an mengajak Belat menemui Moza yang sedang bersama Ajeng. Moza lalu memeriksa kondisi Belat. Tapi akan lama jika melakukannya sendirian, An. Agar lebih cepat, aku membutuhkan bantuan kalian, ujar Moza. Kapan, Za? Kami siap melakukannya, sahut Candrasa. Sekarang pun bisa, balas Moza. Moza menyuruh Belat duduk bersila, lalu menempelkan tangan ke punggung laki-laki itu. Ajeng segera menyusul. Ia menempelkan tangannya ke punggung Moza. Kemudian Candrasa, Mi'an, Gundala, dan Condromawa secara berurutan melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, Nerys muncul di sana. Tanpa mengeluarkan suara, gadis itu lekas duduk bersila dan menempelkan tangannya ke punggung Condromawa. Sambil mengalirkan energi, ia berulang kali membisikkan terima kasih dan permintaan maafnya kepada Belat dalam batinnya. Ketika proses selesai, Nerys buru-buru meninggalkan tempat itu, kecuali Belat. Semua bisa merasakan energi Nerys ikut mengalir dalam energi gabungan. Mi'an lalu meminta Belat melancarkan dan memulihkan energinya. Sebelum pergi, Gundala menyerahkan golok sigar lintang kepada Belat. Apa ini, Tuan? Hadiah, Bel. Pengganti senjatamu yang hilang di penjara air. Kau pasti tidak asing dengan golok ini, kan? Jawab Gundala. Iya, Tuan. Aku pernah melawannya. Nah, dari lawan menjadi kawan. Bagus, bukan? Lalu Tuan sendiri bagaimana? Ini kan senjata Tuan. Gundala tersenyum. Tenang, Bel. Aku sudah meminta Magari membuatkan senjata. 2 hari kemudian, aura energi pembunuh perlahan mendekati Baitar Magarim. Magarim segera memerintahkan semua para juridnya bersiap-siap menghadapi serangan pasukan Ki Dadung Wulung yang telah berada di depan gerbang. Magarim memanggil Candrasa, Gundala, Moza, Ajeng, Kiwiji, Nisemi, Abinar, Condromawa, dan Kandar ke ruang pertemuan. Di sana ia menyerahkan pedang mustika ular kepada Mi'an. Selain itu, ia juga memberikan sebuah pedang ke Gundala. Kau juga meminta senjata, Ar? Tanya Mi'an. Aku cuma minta diperbaiki saja, An, jawab Gundala sambil menarik pedang dari sarungnya. Sebilah pedang hitam kini tergenggam di tangan Gundala. Meski warnanya sekelam malam, aura yang dipancarkan senjata itu jauh dari kata menakutkan. Pedang patah itu ya? Tanya Mi'an. Iya, An. Aku meminta Abinar meminta bantuan Tuan Rim untuk menyambungnya, jawab Gundala. Mi'an lalu mencabut pedang mustika ular. Bilah pedang itu memancarkan cahaya putih lembut yang tidak menyilaukan mata. Untuk apa rongga ini, Tuan? Tanya Mi'an saat melihat lubang di bagian bawah gagang pedang. Mungkin kau ingin menggunakannya sebagai tombak. Lubang itu kusiapkan untuk gagang tombaknya, jawab Magarim. Setelah itu, Magarim membuka peti di depannya. Isi peti tersebut adalah sarira. Magarim lalu meminta Mi'an dan yang lain mengambil sarira-sarira itu. Mengapa tidak ada yang maju? Apakah itu kurang berharga bagi kalian? Tanya Magarim saat melihat mereka tetap diam. Justru karena kami tahu benda itu sangat berharga untukmu, Tuan, kami merasa tidak enak menerimanya, jawab Mi'an. Magarim tersenyum. Nyawa kalian sama berharganya dari nyawaku dan semua nyawa lainnya. Ayo ambillah. Para pemilik sarira ini pasti bahagia. Warisan energi mereka digunakan oleh para pejuang seperti kalian. Mi'an dan yang lain pun tak bisa menolak lagi. Mereka lalu maju untuk mengambil salah satu dari sarira tersebut. Setelah itu, semuanya bergegas pergi bergabung dengan pasukan di gerbang utama. Magarim menuju ke penjara tempat makhluk calon pengisi pusaka ditahan. Ia lalu mengeluarkan jin-jin baik ada dalam penjara tersebut. Para jin itu tampak bingung saat Magarim membungkukkan badan sambil minta maaf. Lelucon apa ini, Rim? Sudahlah, cepat kurung kami di pusaka-pusaka terkutukmu itu, seru jin berwujud monyet raksasa berbulu merah.
Magarim mendekati jin bernama Marmon itu, lalu segera melepaskan segelnya. Maafkan aku Tuan Mon, jika aku selamat dari perang ini, kau boleh membalaskan dendammu. Sekarang pergilah dulu kemanapun kau mau. Satu persatu Magarim membebaskan 20 jin yang selama ini ditawannya. Kepada mereka, ia mengucapkan permintaan dan permohonan yang sama. Tiba-tiba, salah satu jin berwujud burung raksasa menyerang. Ia membuka mulut untuk menyambur Magarim dengan api. Namun, Marmon berhasil mencekik lehernya lebih dulu. Kau anggap apa aku di sini, burung bodoh? Umpat Marmon sambil membanting jin burung ke tanah. Tapi dia akan lawan Tuan Mon, protes Kalpir, si jin burung. Aku tahu, tapi bukankah sudah jelas dia meminta kita menunggu setelah perang? Balas Marmon. Karena Marmon adalah jin terkuat, jin tahanan yang lain tak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya diam mematung di tempatnya masing-masing. Dengan siapa kau berperang, Rim? Tanya Marmon. Lusak dan Dadul Wulung, jawab Magarim. Marmon menatap heran. Ia tahu Magarim dan Lusak adalah sekutu. Bagaimana bisa? Bukankah kalian adalah anggota persekutuan yang sama? Magarim lalu menceritakan semua yang telah terjadi di Baitar Aswadi, termasuk kehancuran Gunung Kibanar, Baitar Suman, dan perang besar sebelumnya. Sekarang pertanyaan paling penting, Rim. Mengapa kau membebaskan kami? Padahal bisa saja kau paksa kami maju berperang, bukan? Dari kejadian yang menimpa Nerys, aku tahu bagaimana pedihnya kehilangan Tuan Mon. Sebenarnya aku ingin membebaskan kalian dari kemarin, tapi ada banyak yang harus aku lakukan. Selain Nerys, aku juga tersentuh dengan sikap Mi'an dan kawan-kawannya. Sekali lagi aku meminta maaf Tuan Mon. Aku berjanji akan berusaha tetap hidup agar kau bisa membalaskan dendammu. Di mana gadaku, Rim? Tanya Marmon. Magarim segera pergi. Tak lama kemudian ia kembali bersama beberapa prajurit sambil membawa senjata milik Marmon dan jin lainnya. Marmon mengambil gadanya, demikian juga dengan jin-jin lainnya. Magarim lalu segera pamit untuk kembali ke pasukannya. Bagaimana, Kal? Kau akan pergi kemana? Tanya Marmon. Tuan sendiri akan kemana? Kalpir balik bertanya. Aku mau menonton keramaian ini saja, Kal. Lagi pula aku penasaran dengan manusia bernama Mi'an. Aku ingin tahu sehebat apa dia hingga mampu membuat Magarim kembali waras. Yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.